Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Ilmu Komputer, akan menjelaskan mengenai sistem BAS. Before we start it, let's meet our member group. Yang pertama ada Ratu Syahira Khairunisa dengan NIM 2200978, dan yang kedua ada Revana Faliha Salma dengan NIM 2202869. Yang ketiga ada Muhammad Fariz Fatin dengan NIM 2202680, dan yang keempat ada Tito Agung B. Pasaribu dengan NIM 2203066. Apa itu BAS dan sistem BAS? BAS adalah sebuah jalur komunikasi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih. Sedangkan sistem BAS adalah jalur yang terdiri dari kabel dan konektor yang digunakan untuk membawa data antara perangkat komputer seperti CPU, RAM, video prosesor, hard disk, dan perangkat input atau output. Selanjutnya ada jenis-jenis BAS. Jenis BAS yang pertama adalah dedicated BAS. Dedicated BAS merupakan BAS yang hanya terdiri dari satu baris atau line yang menyebabkan data hanya dapat dikirim satu demi satu. Dedicated BAS ini merupakan jenis BAS yang lambat karena lambat dalam mentransfer data dari komputer ke perangkat input atau output. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah USB atau Universal Serial Bus. Keuntungan dari dedicated bus ini adalah throughput yang tinggi karena kemacetan lalu lintas kecil, sedangkan kerugiannya adalah meningkatnya ukuran dan biaya sistem. Selanjutnya ada multiplexed bus. Apa sih multiplexed bus? Multiplexed bus adalah bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, dan sinyal kontrol. Multiplexed bus dapat mengirim beberapa data secara bersamaan. Keuntungan dari multiplexed bus adalah memerlukan saluran yang lebih sedikit yang dapat menghemat ruang dan biaya. Sedangkan kerugian dari multiplexed bus adalah diperlukan rangkaian yang lebih kompleks untuk setiap modul. Struktur bus. Sistem BAS biasanya memuat sekitar 50-100 baris yang terpisah dan setiap barisnya memiliki suatu fungsi. Sistem BAS biasanya terbagi menjadi 3 kelompok fungsional. Yang pertama adalah data bus, yang kedua adalah address bus, dan yang ketiga adalah control bus. Selanjutnya ada pola interkoneksi bus. Pola interkoneksi bus adalah kumpulan lintasan atau saluran berbagai modul seperti CPU, memori, dan input atau output. Dari jenis pertukaran data yang diperlukan modul-modul komputer, maka struktur interkoneksi harus mendukung perpindahan data meliputi 1. Memori ke CPU, yaitu CPU melakukan pembacaan data maupun instruksi dari memori. Yang kedua, CPU ke memori, yaitu CPU melakukan penyimpanan atau penulisan data ke memori. Yang ketiga, ada I/O ke CPU. CPU membaca data dari periferal melalui modul I/O. Dan yang keempat ada CPU ke I/O, yaitu CPU mengirimkan data ke perangkat periferal melalui modul I/O. Apa sih control bus itu? Control bus berfungsi mengontrol akses atau aktivitas di dalam bus untuk mencegah tabrakan data. Tabrakan data ini yang membuat file komputer menjadi korup dan membuat file tersebut tidak bisa dibuka. Control bus juga membawa sinyal yang melaporkan status dari berbagai perangkat. Umumnya, control bus meliputi memory write, memory read, input-output write, input-output read, transfer acknowledgement, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt acknowledgement, clock, dan reset. Selanjutnya ada address bus. Address bus merupakan kumpulan wire atau kabel yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi tertentu dalam memori utama. Digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan data. Data bus. Data bus berfungsi membawa data dari suatu perangkat ke perangkat lain, terdiri dari 8, 16, 32, 64, 128, atau lebih baris yang terpisah. Jumlah baris merujuk pada lebar data bus. Cara kerja sistem bus.
Sebuah sistem bus bekerja dengan cara berbagi data dan informasi lain dengan berbagai aspek perangkat keras komputer. Misalnya, jika kita memasukkan perangkat USB atau konektor, sistem bus mengenali data itu dan membawanya ke unit pemrosesan pusat komputer, yaitu CPU. Setelah sampai di sana, kita dapat mengunduh file dari USB ke memori komputer, yang berarti sistem bus memindahkannya dari CPU ke hard drive komputer untuk penyimpanan. Contoh bus. Salah satu contoh bus adalah bus USB. Semua perangkat periferal tidak efektif apabila dipasang pada bus berkecepatan tinggi PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Sebagai solusinya, 7 vendor komputer bersama-sama merancang bus untuk peralatan input atau output berkecepatan rendah. Standar yang dihasilkan dinamakan Universal Standard Bus atau USB. Nah, untuk selanjutnya, ini merupakan gambaran dari bus USB. Ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.